Halo Sobat BMV dan para pendengar dimanapun kamu berada. Kembali lagi bersama kami dalam siaran Mimbar Agama Katolik, persembahan Seksi Komunikasi Sosial Paroki BMV Katedral Bogor, bekerja sama dengan Radio Republik Indonesia Cabang Kota Bogor. Bersama saya, Cecilia, selama setengah jam ke depan, kita akan membicarakan berbagai hal menarik seputar Gereja Katolik. Sobat BMV dan para pendengar yang terkasih, lebih dari 1 tahun yang lalu terjadi rotasi para imam secara besar-besaran di Keuskupan Bogor. Dalam konteks perutusan di Gereja Katolik, perpindahan para imam adalah hal yang biasa dan sering terjadi. Sama seperti yang baru-baru ini terjadi, paroki kita tercinta mendapat satu lagi tenaga imam yang baru pulang menyelesaikan studinya di Vatikan. Telah hadir bersama kita, Romo Alfonsus Sombolinggi. Selamat malam, Romo. Selamat malam. Apa kabar, Romo? Sehat? Kabar baik, terima kasih, sehat. Kelihatannya sih memang sehat banget ya gitu, dari senyuman yang terpancar seperti itu. Aura-auranya masih aura-aura Vatikan. Oke, Romo. Oke, Romo. Sebelum kita mulai, boleh dong kita kenalan dulu nih. Sepertinya banyak nih Sobat BMV dan para pendengar yang mungkin ada yang kemarin-kemarin udah misa jam berapa melihat, wah ada Romo baru, siapa nih gitu. Boleh dong Romo dikenalin dulu nama lengkapnya siapa, lalu biasanya dipanggilnya siapa. Lalu kalau boleh tahu juga nih Romo ya, tempat tanggal lahirnya di mana, terus asal parokinya di mana, dan sebelum berangkat ke Vatikan itu Romo tuh tugasnya sebelumnya di mana gitu. Boleh Romo? Oke, baiklah. Saya akan mengawali dengan pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Karena saya ingin disayangi oleh banyak orang, makanya saya akan perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Romo Alfonsus Sombolinggi. Saya adalah Imam Diosesan Bogor, Keuskupan Bogor, dan saat ini saya ditugaskan untuk bertugas di paroki atau di katedral ini. Dan saya juga membantu di dalam peradilan gereja Keuskupan Bogor, Tribunal. Namun sebelumnya, saya itu biasa dipanggil Romo Alfons, atau biasa para imam itu, rekan-rekan imam itu memanggil saya Romo Sombo. Jadi bisa dipanggil Romo Alfons, Romo Sombo, yang penting asik-asik aja lah. Nah, terus saya lahir di Tanah Toraja, Makale. Di Makale itu pada tanggal 3 Juli 1987. Seperti itu. Dan saya dibesarkan dan saya besar itu di Jakarta Utara. Jakarta Utara. Jadi saya berasal dari paroki Salib Suci di Jakarta Utara. Iya, iya. Seperti itu. Dan saya sebelum saya hadir di tempat ini, di katedral ini, saya bertugas dan mendapatkan tugas misi untuk studi di Vatikan Roma, di Universitas Kepausan Urbaniana untuk Fakultas Hukum Gereja selama 3 tahun. Jadi saya memulainya dari tahun 2019. Sebelumnya lagi saya itu bertugas di Paroki Keluarga Kudus di Cibinong. Saya Keluarga Kudus di Cibinong. Di Cibinong. Ya. Oke, baik Romo. Tadi kalau nggak salah dengar Romo itu ulang tahunnya 3 Juli? 3 Juli. Wih, baru kemarin ulang tahun guys. Seperti itu. Happy birthday Romo sebelumnya. Tuh kan, karena kita nggak kenal, jadinya ini ya, jadi nggak tahu gitu. Ternyata kemarin tuh ada Romo Paroki Katedral loh yang ulang tahun, seperti itu. Nah, Romo tadi memang sangat menarik ya, ketika sering kan nih di Keuskupan Bogor ini ada Romo yang
terbang untuk menimba ilmu di Vatikan gitu Romo ya. Kalau dari saya pribadi atau mungkin mewakili dari Sobat BMV dan para pendengar di RRI ini, rasanya kuliah di Italia itu kayak gimana sih Romo? Gitu. Apalagi kan di sana dengan bahasa yang berbeda ya Romo ya. Pasti kan itu menjadi PR tersendiri ya Romo ya gitu. Boleh diceritain Romo pas pertama kali Bapak Uskup bilang, Romo Sombo, kamu berangkat gitu. Gimana Romo rasanya Romo? Kalau dibilangin rasa sih ya nano-nano lah. Bisa dikata ada bahagia, ada sedihnya juga seperti itu. Dan itu dirasakan, hampir semuanya dirasakan. Jadi dulu itu pertama-tama ketika Bapak Uskup mengutus saya untuk studi, ya pada prinsipnya kok saya seperti itu. Namun saya berdoa, saya minta bimbingan dari Tuhan melalui Bunda Maria, seperti itu kan ada istilah per Mariam ad Jesum, seperti itu. Dan pada akhirnya saya berani mengambil tawaran dari Bapak Uskup. Dan pada akhirnya saya berangkat 2019 pada tanggal 27 Juni. 27 Juni. Dan 27 Juni juga saya kembali dari sana. Baru kemarin itu. Berarti tepat 3 tahun ya Romo ya? Tepat 3 tahun. 3 tahun saya di sana. Lalu kalau pengalaman awal sih saya belajar terutama mengenai bahasa ya. Kalau di sana memang bahasa itu paling penting, terutama bahasa Italia. Bahasa Italia. Memang di awal saya datang ke Roma sana bahasa Inggris. Nah, lalu setelah itu saya belajar 3 bulan di ada nama kota Urbino, namanya kota Urbino, itu tempat lahirnya Valentino Rossi lah di situ. Nah, di situ 3 bulan. Nah, setelah 3 bulan itu kami langsung kuliah. Jadi nggak bisa bahasanya, ya langsung kuliah. Langsung kuliah saat itu. Oh iya. Berarti memang semuanya Romo yang diberangkatkan untuk menimba ilmu di Vatikan itu pasti akan dikursuskan ya Romo ya di sana gitu selama 3 bulan gitu. Iya. 3 bulan. Oke. Romo, kan di sana di Vatikan itu kan yang kita tahu kan ada Bapak Paus ya Romo ya di sana ya. Betul. Mungkin sesering apa sih Romo Sombo itu bertemu dengan Bapak Paus gitu? Ataukah setiap misa, setiap minggu, atau gimana Romo di sana? Kalau untuk perjumpaan saya dengan Bapak Paus itu pada momen-momen tertentu ya. Pada momen-momen tertentu, terutama ketika adanya audiensi umum atau audiensi secara khusus seperti itu. Ya, kalau misalnya saya punya kesempatan, artinya kuliah itu tidak ada libur, tidak terganggu, ya saya akan pergi ke tempat Bapak Paus, karena tempat saya meskipun masih teritorial Vatikan, tapi kami itu ada jarak rumahnya, tempat tinggalnya Bapak Paus itu berbeda dengan kami, seperti itu. Iya. Jadi saya tinggal di sana itu bersama para imam atau romo-romo dari berbagai negara, dari berbagai benua, seperti itu. Kami di sana itu ada sekitar 190 ya, 190 romo dalam satu asrama seperti itu. Namanya Collegio. Itu dari berbagai-bagai negara tuh ya Romo ya? Ya, dari Papua Nugini juga ada, Malaysia, Filipina, Afrika, China, dari situ, dari Bangladesh, India juga ada, macam-macam. Berarti bukan hanya belajar mengenai hukum ya Romo ya, saya juga belajar mengenai budaya ya Romo ya, karena banyak budaya yang dipelajari ya Romo di sana. Banyak sekali budaya. Saya sangat bersyukur bisa belajar banyak budaya dari mereka, bisa ikut makan dari mereka, entah itu makanannya bisa termakan atau tidak bisa termakan, yang penting hajar saja. Cobain gitu. Yang penting hajar aja. Iya. Nah, Romo,
bedanya hidup menggereja atau bermasyarakat di Indonesia dan di sana tuh apa sih, Romo? Menggereja ya. Mm-mm. Kalau menggereja sangat sangat jauh sekali. Karena rumah-rumah penduduk di sana lebih banyak, tidak seperti kita yang punya halaman pekarangan seperti itu. Kalau di sana itu hampir semua lah ya, tidak semuanya, itu mereka rumahnya apartemen seperti itu, di dalam apartemen. Di dalam apartemen. Dan memang kalau di Italia itu setiap beberapa kilometer, atau kalau bahasanya orang di sana mengatakan setiap mata memandang itu kami akan melihat gereja. Nah, mereka akan berkumpul di gereja-gereja itu. Jadi setiap sore itu, setiap pukul 12, pukul 3, pukul 6, itu akan sering sekali mendengarkan bunyi lonceng seperti itu. Nah, di sini kan selalu berbunyi azan seperti itu ya. Bedanya seperti itu. Nah, kalau di sana itu ya lebih aktif orang-orang tua. Dan di beberapa tempat memang ada orang-orang mudanya, tetapi kalau persentasenya orang-orang tua itu lebih aktif dan orang-orang muda itu punya kehidupan sendiri. Punya kehidupan sendiri seperti itu. Berarti hampir sama seperti di Indonesia ya, Romo ya. Untuk masalahnya sendiri ya masih ada di OMK gitu ya, Romo ya. Masih jadi PR gereja berarti seperti itu. Tadi kan Romo mengatakan di sana banyaknya apartemen-apartemen gitu ya, Romo ya. Berarti untuk kayak doa-doa bareng gitu kan, kalau di Indonesia kan mungkin kan terkenalnya dengan Rosario lingkungan atau misal lingkungan. Kalau di sana nggak ada gitu, Romo? Kalau untuk kegiatan-kegiatan lingkungan, mereka tidak ada, hampir tidak ada. Mereka terpusat di gereja itu tadi, yang saya katakan setiap sepintas mata memandang itu ada gereja di sana. Nah, mereka akan mengadakan di gereja itu. Tidak ada datang ke rumah ini, makanya kita bersyukur sekali nih di Indonesia. Komunitas basis di Indonesia itu memperkuat iman kita, jadi kalau menurut saya sih rugi kalau kita tidak aktif di dalam lingkungan atau wilayah, bisa berbagi ceria seperti itu. Kalau di sana datang ke gereja, diam, doa, ikutin alurnya, ya selesai seperti itu. Kalau di sini kita masih bisa tertawa, datang ke rumah, seperti itu. Iya, jadi kalau di luar tuh benar-benar secara personal ya, Romo ya. Maksudnya pribadi-pribadi aja gitu. Kalau di sini kan kita guyup gitu ya. Oke, Romo. Ada nggak sih, Romo, pengalaman yang sangat berkesan selama studi selama 3 tahun di Italia itu yang tidak akan Romo lupakan? Pengalaman berkesan yang pertama, kalau dalam kehidupan menggereja, saya pernah datang di beberapa paroki dan saya bertugas merayakan Ekaristi, mempersembahkan Ekaristi di tempat itu. Umatnya banyak, umatnya banyak, yang datang banyak, tetapi yang komuni itu hanya 5 sampai 10. Kok bisa? Yang datang itu bisa 50, tapi yang komuni itu 5 sampai 10. Nah, kenapa seperti itu? Karena ya mereka masih membawa tradisi pra-konsili Vatikan kedua. Jadi sebelum konsili Vatikan kedua, mereka yang merasa dirinya sebelum, misalnya sebagai contoh, minggu ini saya tidak pergi ke gereja, terus minggu besok saya ke gereja. Kalau saya belum terima pengampunan dosa, jadi sakramen pengampunan dosa, saya tidak layak menerima tubuh Kristus itu. Kayak gitu. Jadi saya tidak itu. Jadi saya harus terima pengampunan dosa dulu itu. Oh gitu. Menunjukkan supaya saya benar-benar layak dan pantas menerima itu. Jadi kerinduan umat itu harus disucikan dulu untuk menerima sakramen yang suci itu. Nah, itu untuk kehidupan menggereja. Lalu untuk kehidupan studi ya memang kalau bisa dikatakan saya bukan orang hebat, tetapi saya orang terberkati. Saya yakin itu. Jadi mungkin pengalaman di hidup di sana, pengalaman hidup di sana itu membawa saya pada hidup ya
bergantung pada Tuhan dan berusaha secara maksimal. Sebagai contoh, ketika saya sudah belajar, saya harus membagi diri juga untuk berhubungan dengan Tuhan. Misalnya doa-doa, berdevosi kepada Santo Yosef dari Cupertino, itu kalau anak-anak sekolah itu bisa jadi pelindung para pelajar itu, Santo Yosef Cupertino, terutama bagi mereka yang sedang berjuang dalam studi atau ujian, itu saya devosi seperti itu. Dan saya juga devosi kepada Bunda Maria. Kebetulan di katedral kan punya nama kita kan Beata Maria Virginia ya. Ya, betul. Bunda Maria juga. Nah, itu saya devosi kepada Bunda Maria, novena 3 kali Salam Maria, rosario seperti itu, dan ya puji Tuhan, usaha dan doa saya itu bisa dijawab Tuhan dan diberikan oleh Tuhan, dan saya bersyukur atas semua itu. Pengalaman-pengalaman seperti itu. Lalu masih banyak lagi sih, masih banyak lagi pengalaman-pengalaman di mana saya bisa melihat, oh saya ini di Indonesia itu merasa beruntung. Merasa beruntung dibandingkan dengan teman-teman saya dari Afrika, dari India, Afrika yang notabene sangat susah sekali untuk datang ke tempat ini, dan mereka harus berjuang sekali seperti itu, dan mereka untuk datang ke tempat ini saja mereka harus mengganti biaya semuanya kepada uskupannya, kepada keluarganya, segala macam seperti itu. Dan masih banyak lagi kehidupan menggereja itu. Mereka saya melihat bagaimana paroki-parokinya. Ya artinya kita di Indonesia ini, atau kita di Kuskupan Bogor ini, atau kita di katedral ini, ya bersyukur kita diberikan gereja yang megah itu benar-benar kita, ya hendaknya kita gunakan untuk berserah kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Begitu. Kurang lebih sih seperti itu. Masih banyak lagi. Oke, sangat luar biasa ya Romo ya. Bukan hanya kita sebagai umat yang benar-benar harus tekun berdoa sambil bekerja atau belajar, tapi seorang Romo Sombo aja yang sudah menjadi tangan kanan Tuhan, sobat mendengar dan sobat BMP semua, masih meminta pertolongan untuk dalam studinya gitu ya Romo ya, luar biasa sekali. Oke Romo, sekarang kita masuk ke penugasan yang baru di Paroki BMP Katedral Bogor. Nah Romo, selama beberapa minggu di paroki ini, Romo udah ngapain aja sih Mo? Beberapa minggu ini, beberapa hari ini, saya yang pertama saya observasi lah. Saya melihat keadaan sekitar. Saya jalan mutar sekitar sini seperti apa, seperti itu. Oh, umat di sini seperti apa, dan saya coba melihat kebiasaan saya kan duduk dan orang tidak akan mengenal saya. Nah, ketika ada itu, saya mutar-mutar pokoknya di area katedral ini. Lalu selain observasi tempat saya bertugas, saya juga mempersiapkan ruangan-ruangan untuk saya, seperti itu, di mana ruangan saya akan bekerja nanti, atau ruangan saya akan menerima umat yang datang untuk berkonsultasi, seperti itu. Jadi saya mempersiapkan beberapa ruangan untuk menerima umat dan mempersiapkan ruang kamar saya. Nah, sembari saya juga berbicara ngobrol-ngobrol dengan para romo yang bertugas di tempat ini, dengan uskup seperti itu. Jadi lebih ke arah observasi, belum banyak bekerja. Jadi saya observasi, terima konsultasi, orang yang datang saya layani, kurang lebih seperti itu. Oh iya, berarti masih bersembunyi dulu gitu ya Romo ya, masih menyelesaikan dulu internal dulu gitu, untuk ruangannya, untuk tempat kerjanya, seperti itu ya Romo ya. Lalu ketika Romo diberitahu Monsinyur untuk Romo Sombo sudah selesai tugasnya di Vatikan, mari pulang ke Indonesia dan saya minta bantuannya Romo untuk membantu di Paroki BMP Katedral. Nah,
apa sih Romo yang Romo pikirkan pertama kali? Aduh, paroki katedral gitu, atau puji Tuhan paroki katedral gitu Romo. Apa sih yang pertama kali Romo pikirkan dan rasakan gitu ketika Monsinyur mengatakan hal seperti itu? Ya, pada prinsipnya penugasan dari manapun itu, kemanapun itu, dari Bapak Uskup, saya pasti akan jalankan. Mau dimanapun itu, ya saya yakin Tuhan akan tunjukkan jalan melalui hambanya, yaitu Bapak Uskup sendiri, untuk menunjukkan saya bertugas di mana. Dan ketika saya berpikir dan Bapak Uskup, ya ibaratnya Bapak Uskup sudah mengumumkan, dan saya dengar ketika saya masih di Italia itu, Bapak Uskup mengumumkan dalam temu imam bahwa Romo Alfon akan bertugas di katedral dan membantu di bagian itu. Jadi saya dari sana itu sudah melakukan pemetaan apa yang harus saya lakukan nanti. Apa yang saya lakukan? Saya sudah dibantu Tuhan, saya sudah diselamatkan Tuhan, ini giliran saya mengaplikasikan semuanya dan bisa sebagai ungkapan syukur saya melakukan pemetaan, saya harus apa nantinya. Saya harus apa. Iya. Mumpung masih muda, mumpung masih di Iya, betul. Iya Romo, sedikit dong Romo, kisi-kisi. Tadi kan Romo bilang Romo sudah ada rencana nih, udah ada pemetaan mau ngapain gitu di paroki BMV Katedral ini. Boleh dong Romo, kasih satu aja Romo kisi-kisinya yang mau Romo buat tuh apa sih gitu. Satu aja Romo, jangan banyak-banyak gitu. Biar kita sebagai umat paroki BMV Katedral bisa bersiap-siap gitu. Wah, ada hal yang baru nih yang akan ditampilkan oleh Romo Sombo seperti itu. Silakan Romo. Maksudnya sedikit, ya salah satunya ya saya mencoba melayani umat seperti itu, melayani umat dengan kemampuan saya seperti itu. Misalnya jika ada umat, ya tadi pengalaman di Vatikan itu ya, pengalaman di Italia itu, umat itu akan lebih nyaman ketika mereka terima komuni kudus itu ketika mereka itu sudah menerima pengampunan dosa. Artinya saya sudah mencoba sedikit demi sedikit, sebelum perayaan Ekaristi saya coba untuk buka warung lah, buka toko. Buka toko di ruang pengampunan dosa. Silakan bagi umat yang datang, itu salah satunya. Silakan umat yang ingin menerima pengampunan di tempat itu dari Tuhan sendiri, saya hanya perantara saja, silakan datang. Jadi biasanya saya kalau perayaan Ekaristi di katedral, setengah jam sebelumnya saya sudah datang, sekitar 15 menit, saya akan di situ sembari saya berdoa juga di tempat itu. Sembari saya juga menyucikan dan jadi pelayan Tuhan juga untuk menyucikan yang lain. Seperti itu, kurang lebih. Iya, baik Romo. Berarti di Katedral Bogor juga Romo mungkin akan buka warung juga gitu ya Romo ya, akan membuka untuk pengakuan dosa sebelum misa gitu bagi umat yang mau gitu ya Romo ya, seperti itu. Oke, baik Romo. Selanjutnya nih Romo Sombo memaknai penugasan yang baru di paroki BMV Katedral itu seperti apa Romo? Saya mau memaknai penugasan di BMV Katedral ini adalah berkat. Berkat yang Tuhan berikan kepada saya, dan saya harus menyalurkan berkat itu lagi kepada orang-orang yang ada di sekitar saya. Pada prinsipnya pelayanan di mana saja sama, mau di katedral, mau di paroki yang lain seperti Cibinong atau apa di Serang, saya pernah tugas di Serang. Pada prinsipnya saya memaknai penugasan di tempat ini adalah suatu berkat tersendiri, dan Tuhan sudah berikan. Tuhan sudah menyelamatkan saya. Tugasnya saya untuk menyelamatkan. Meskipun saya masih penuh dosa, saya masih penuh kesalahan, tetapi Tuhan pakai saya dan Tuhan memampukan saya, melayakkan saya sebagai hamba-Nya. Seperti itu. Oh iya, baik Romo. Sobat BMV dan para pendengar yang terkasih, seperti yang tadi diceritakan oleh Romo Sombo, sangat luar biasa ya. Ternyata seorang Romo pun memang tetap harus mendekatkan diri seperti itu ya terhadap novena, seperti itu, bertekun dalam novena. Dan Romo Sombo ditugaskan di paroki BMV di katedral ini merasa terberkati dan ingin menyalurkan berkatnya pula kepada kita umat yang ada di paroki BMV Katedral Bogor. Romo Sombo
Tidak terasa ini waktunya sudah menunjukkan hampir habis seperti itu. Tidak terasa masih banyak sepertinya Romo yang ingin kami tanyakan dan ingin kami gali lagi dari Romo. Mungkin nanti ada pertemuan lainnya lagi Romo. Pasti banyak sekali umat yang mulai penasaran sama Romo Sombo ini. Waktu harus memisahkan kita dengan Sobat BMV dan para pendengar semua. Terima kasih Romo sudah bersedia mampir di siaran ini. Jangan kapok dan bosan ya Romo ya untuk mampir. Dan selamat bertugas, jaga kesehatan selalu. Nah, Sobat BMV dan para pendengar yang terkasih, kita patut bersyukur karena Paroki BMV Katedral boleh diberikan satu lagi tenaga imam muda untuk melakukan karya pelayanan dan pengembalaan domba-domba di paroki kita. Kita pun sebagai umat harus senantiasa mendukung para gembala bersama jajarannya dalam konteks berbagai pelayanan yang ada di Paroki BMV Katedral Bogor. Demikian siaran Mimbar Agama Katolik pada malam hari ini. Kita berjumpa lagi minggu depan dalam saluran, kanal, dan waktu yang sama. Salam sehat, Tuhan memberkati.